Masya Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bareng-bareng tentang sebuah adab. Subhanallah, Islam itu mengajarkan semua aspek kehidupan. Sampai orang mau bepergian saja, mau safar saja diatur oleh Islam. Ada adab-adabnya. Dan ini yang harus kita ketahui. Terkadang teman-teman, sebelum kita safar, sebelum kita mudik, karena kita terlalu terburu-buru safar atau mudik, sampai kita lupa untuk belajar ilmu tentang adab safar. Padahal semua amal salih yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dari berbagai macam ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Maka mudah-mudahan ilmu safar ini, ilmu adab safar ini teman-teman jadikan sebuah bekal. Ya, bekal untuk apa? Untuk kita melakukan perjalanan jauh, kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi bekal. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita semuanya, kata beliau, as-safaru nisful adab atau qit'atun minal adab. Jadi Rasulullah SAW itu memberitahukan kepada kita orang, as-safar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya perjalanan jauh. Orang kalau sedang bepergian, kalau sedang safar, kalau sedang perjalanan, kata Rasulullah SAW, itu adalah qit'atun minal adab, adalah bagian dia mendapatkan bagian dari adab, atau setengah adab dia dapatkan. Kenapa dikatakan ketika safar dia dapatkan setengah adab? Karena ketika safar kita itu untuk tidur kita tidak tenang. Kira-kira ibu kalau disuruh memilih enak tidur di kendaraan atau enak tidur di rumah? Enak tidur di rumah bisa lempeng ya. Kalau tidur di kendaraan kan duduk. Nah. Kemudian wayamna ta'amahu, dan ketika safar juga kita terkadang makannya, dalam hal makan kita itu tidak seperti ketika kita makan di rumah, ya kan? Safar sedapat-dapatnya kita makan. Dan terkadang kalau perjalanannya itu jauh, ya, menjadikan akhirnya safar, ya, perjalanan jauh, akhirnya makannya diqodho. Tidak sempat makan siang, makan malam, jadi untuk dua kali makan, makan siang dan makan malam. Maka kata Rasulullah SAW, safar itu disebut adab karena mengurangi kelezatan di dalam makan. Ya. Kemudian safar disebut adab juga karena mengurangi kelezatan dalam minum. Ya. Jadi ketika kita minum, yamna ahadakum ta'amahu wa syarabahu, ketika kita di rumah kita akan mendapati minuman didekatkan oleh Allah, ya enak minum. Tapi kalau safar terkadang minuman habis, ya. Kemudian kita harus mencari, apalagi kalau sudah di jalan tol, itu biasanya tidak semuanya menyediakan minum, harus di rest area kita dapatkan, dan rest area tidak selamanya ada, ya, pasti jauh antara rest area satu dengan rest area lainnya tuh jauh. Bisa dibayangkan dah ibu-ibu? Pernah kejadian, saya lupa tahun persisnya, ketika itu ada beberapa yang meninggal di tol Brebes, ya. Kenapa penyebabnya? Karena macet, kehabisan minum. Lihat, kehabisan minum, akhirnya dehidrasi, dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong, meninggal dunia. Berarti yang namanya safar itu mengurangi kelezatan dalam minum. Kemudian disebut sebagai adab juga. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, kenapa safar itu disebut sebagai adab? Karena kata Rasulullah SAW, fa idza qadha nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Kalau kita tahu safar itu adalah adab, maka setelah selesai dari perjalanan jangan kemana-mana, khususnya bagi kaum laki-laki, kembali ke ahlinya, karena dia akan mendapatkan ketenangan. Ahli itu keluarganya. Bisa dibayangkan bapak-bapak kalau mengadakan perjalanan jauh, biasanya mereka itu
penat ya, apalagi kalau sudah nyambi sambil menyetir mobil. Ya, maka dia disunahkan untuk bersegera kembali ke keluarganya agar mendapatkan ketenangan. Dan kita sebagai seorang istri yang salihah hendaklah menyambut kedatangan orang-orang yang baru saja melakukan perjalanan jauh, terutama suami kita. Maka ini PR ya ibu-ibu, kalau kita pengen jadi istri salihah, suami kita baru perjalanan jauh, kita sambut dengan sebaik-baiknya. Masaklah masakan yang terlezat, dandanlah dengan dandanan yang tercantik. Layanilah suami kita dengan sebaik-baiknya. Di sini kita ada contoh seorang sahabiah yang bernama Ummu Sulaim, ya, masih ingat dah ceritanya? Di mana beliau ketika menyambut suaminya dari perjalanan jauh, Abu Talha, maka beliau memasakkan makanan yang lezat, dandan dengan dandanan yang cantik, melayani suaminya dengan baik. Maka disunahkan bagi orang yang berada di rumah, ketika dia menyambut suami atau siapapun yang baru bepergian dari perjalanan jauh, sambutlah dengan sukacita. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus kita pikirkan ketika kita akan bepergian jauh, juga di antaranya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat istikharah. Jadi salat istikharah itu disunahkan juga ketika kita masih ragu dalam perjalanan safar. Kan terkadang satu keluarga itu ada yang kira-kira kalau bulan depan safar enggak. Itu harus istikharah. Dan istikharah itu bukan, salat istikharah itu bukan hanya untuk meminta jodoh. Termasuk di dalamnya ketika akan bepergian jauh, ketika akan safar dan ada keraguan di dalamnya, maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman, dalam semua urusan kita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan beliau kalau ada masalah di dalam kehidupan beliau, yang pertama kali beliau lakukan adalah berwudu, salat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Jadi teman-teman, sebelum safar itu benar-benar harus yakin, seyakin-yakinnya, jangan ada keraguan. Kalau ada keraguan, maka salatlah salat istikharah. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman, ya. Jadi sifat orang-orang yang beriman semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita keluar rumah, ya, lihat apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Orang-orang beriman ketika dia keluar rumah akan bepergian, maka tidak lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan lagi urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kekuatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah. Kemudian di antara adab yang harus kita perhatikan teman-teman, ya, disunahkan, dianjurkan orang yang menemui seseorang ketika akan bepergian, maka hendaklah dia mengucapkan kepada orang yang akan bepergian itu sebuah doa. Doanya dicatat ya, tidak terbalik-balik. Doa orang yang akan ditinggal, ya berarti doa orang mukim kepada orang yang safar, doanya adalah apa doanya? Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Ini mengucapkan, ya,
kepada orang yang hendak safar. Jadi kita duluan. Karena biasanya kalau orang yang safar itu kan banyak urusannya. Jadi kita yang mengucapkan terlebih dahulu kepada orang yang safar, astaudi'ullah dinak. Aku titipkan agamamu. Aku titipkan astaudi'ullah dinak wa amanatak, amanahmu. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khawatim amalik, dan amalan-amalan penutup aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang akan safar dia membalas doa orang yang mukim dengan sebuah doa, astaudi'ukumullahu alladzi la yudhi'u wada'i'uh. Jangan terbalik, karena biasanya orang yang safar mengucapkannya astaudi'ukumullahu alladzi la yudhi'u wada'i'uh. Ini orang yang safar mengucapkan kepada orang yang mukim. Apa artinya astaudi'ukumullah? Astaudi'ukumullah, aku titipkan juga kalian kepada Allah. Di mana Allah itu kalau sudah dititipkan sebuah amanah, kalau sudah dititipkan sesuatu, maka pasti Allah akan menjaganya dan tidak menyia-nyiakan. Subhanallah teman-teman. Ini sunnah yang semakin hari semakin banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak hafal doanya. Maka di antara PR kita adalah menghafalkan doa ini. Doa ini bagus. Kita mengatakan kepada orang yang bepergian dengan sebuah doa, dan orang yang akan safar juga menitipkan doa. Masya Allah. Jadi orang-orang beriman itu ibu-ibu, tidaklah mereka kecuali saling mendoakan. Masya Allah. Siapa di sini teman-teman yang kalau bepergian mengucapkan doa ini kepada orang yang mukim, atau orang yang mukim mengucapkan doa ini kepada teman-teman yang akan safar? Siapa yang sudah membiasakan? Siapa di sini acungkan tangan? Pareng dereaken gitu. Misalnya seperti apa, Mbak? Terus yang musafirnya bilang apa? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, sami-sami gitu ya. Fi amanillah boleh. Ya, fi amanillah itu sependek-pendeknya doa. Dan kita tidak tahu teman-teman, jangan pernah remehkan ketika kita mengucapkan fi amanillah. Fi amanillah itu dalam penjagaan Allah. Bisa jadi kita terhindar dari kecelakaan misalnya, atau dari takdir yang buruk karena doa kawan kita. Maka jangan pernah remehkan perkataan atau doa fi amanillah. Ya. Subhanallah. Atau doa yang tadi diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang cukup bagus, astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Kemudian orang musafir mengatakan astaudi'ukumullahu alladzi la yudhi'u wada'i'uh. Ini juga doa yang sangat bagus. Kita harus menghafalnya dan kita katakan kepada orang yang sedang safar. Kemudian ketika akan safar, teman-teman, mohon untuk tulis wasiat. Siapa yang diantara teman-teman kalau mau safar sudah nulis surat wasiat? Atau siapa diantara teman-teman yang sekarang sudah nulis surat wasiat, saya berikan hadiah? Bu Esti sudah nulis surat wasiat belum, Bu? Mbak Din sudah nulis surat wasiat belum? Sudah. Ditaruh di mana sekarang? Kalau mau pergi ditaruh. Oh, nulis lagi. Baik, Masya Allah. Karena Mbak Din sudah menulis surat wasiat, nanti monggo bukunya diambil Mbak Din. Masya Allah. Jadi teman-teman, sebenarnya menulis surat wasiat itu bukan hanya ketika kita hendak bepergian. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu menulis surat wasiat dan ditaruh di bawah bantalnya. Jadi hendaklah kita nulis surat wasiat. Dan kita beritahukan orang rumah, ini loh saya sudah nulis surat wasiat. Kenapa saya katakan demikian? Demi Allah, karena kita tidak ada yang tahu kapan Allah memanggil kita. Bisa jadi setelah kita menulis surat wasiat, kemudian Allah panggil kita. Bisa jadi ketika perjalanan, ketika safar, itu ternyata perjalanan menuju akhirat. Ya, perjalanan Allah mencabut nyawanya. Dan Allah kalau sudah mentakdirkan ajal seseorang di suatu tempat, maka Allah jadikan orang tersebut ada keperluan di tempat itu.
Lihat teman-teman, kalau Allah sudah mendatangkan ajal bagi seseorang, misalnya si fulana ajalnya ada di daerah misalnya Yogyakarta, orang Jakarta ketika ke Yogyakarta ada sebuah keperluan, ternyata Allah sudah menuliskan ajalnya dia di Yogyakarta, maka Allah jadikan si fulana itu ada keperluan di Yogyakarta, berangkatlah ke Yogyakarta dari Jakarta. Ternyata ketika sudah sampai Yogyakarta ada kejadian apa, kemudian Allah cabut nyawanya. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah, yang namanya nyawa ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus didahului dengan sakit, tidak harus didahului dengan tua. Orang muda sehat walafiat, kalau sudah tiba ajalnya maka Allah cabut ajalnya. Kemarin kita dengar ya, ada seseorang ikhwan, ya bapak-bapak, sholat maghrib masih berjamaah di masjid, pulang ke rumah ya, kemudian dia kembali ke istrinya, sebelum menjelang Isya dicabut nyawanya oleh Allah. Padahal maghrib masih ketemu dengan anak istrinya, maghrib masih ketemu dengan bapak-bapak yang salat di masjid. Itulah ajal. Kemarin juga kita dengar ada seseorang yang sedang perjalanan ya, di tengah jalan Allah cabut nyawanya, subhanallah. Dan dia mengira perjalanan di dunianya akan panjang, ternyata itulah ajalnya. Maka hati-hati, dan mesti kita harus persiapkan bekal masing-masing, karena kita tidak ada yang tahu kapan Allah mencabut nyawa kita masing-masing. Dan ketika ibu-ibu datang ke majlis ilmu, ini diantaranya adalah untuk berbekal untuk hari setelah kematian. Baik, kemudian adab safar yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita sebelum perjalanan jauh, sebelum safar hendaklah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengakui dosa-dosa kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Benar-benar kita mengatakan astaghfirullahi wa atubu ilaih, atau kita berkata dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' sampai akhir. Itu juga diantaranya sayyidul istighfar. Kemudian teman-teman, setelah kita bertaubat, karena kita tidak tahu, mungkin ini adalah taubat terakhir kita sebelum Allah cabut nyawa kita. Setelah kita perbanyak taubat kita, setelah kita benar-benar mengakui dosa-dosa kita, kemudian apabila ada di antara teman-teman yang masih punya hutang, segera lunasi hutangnya. Nah, ini penting banget ini. Kenapa saya katakan segera lunasi hutang? Karena yang namanya hutang itu akan menjadi penghalang seseorang untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa lagi, jangan biasakan berhutang. Karena yang namanya hutang, kalau sudah keenakan, dia akan terus berhutang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya teman-teman hari ini punya hutang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk cepat sahur hutang, cepat bayar hutang. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minad dain wa ghalabatir rijal. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya bagaimana? Bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk bisa membayar hutang secepatnya. Dan jangan ditunda-tunda teman-teman. Jangan sampai, karena fakta di kehidupan kita zaman sekarang, orang berhutang dengan mudahnya berhutang, tetapi giliran membayar ditunda-tunda. Akhirnya orang yang memberikan hutang yang ngejar-ngejar orang yang berhutang. Kapan bayarnya, kapan bayarnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang demikian. Apabila memang harus berhutang untuk sebuah kebutuhan, maka cepatlah bayar ketika kita sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang mempunyai hutang, kalau mau safar, jika memang belum membayar hutang,
beritahukan ahli warisnya, beritahukan orang terdekatnya. Saya tuh punya hutang kepada fulana bin fulan. Kita beritahu. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dunia, maka harapannya orang yang kita tinggalkan dari ahlul waris sebelum dibagi harta warisnya, maka didahulukan untuk membayarkan hutang kita. Tapi kalau kita nggak pernah memberitahu, dari mana mereka tahu? Ya, nggak apa-apa. Kita bilang ke anak kita, nak, ibu punya hutang kepada ini sekian. Ibu juga punya hutang kepada ini sekian. Ditulis, ya. Agar nanti kalau kita meninggal dunia, orang-orang yang terdekat kita, ahli waris kita tahu, oh ternyata ibunya punya hutang. Maka sebelum diberikan warisan, dibagikan, bayarkan hutangnya ibu terlebih dahulu. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman yang belum menikah, maka ketika akan bepergian jauh hendaklah dia meminta izin dari kedua orang tuanya. Ya, dan pastinya kalau perempuan ketika akan perjalanan jauh harus disertai dengan mahramnya. Karena ini yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan menyebut muhrim. Karena muhrim itu orang yang sedang berihram. Kan biasanya kita suka kebalik-balik. Perempuan tuh kalau bepergian harus disertai dengan muhrim. Padahal muhrim itu orang yang sedang ihram. Berarti apa sebutannya? Mahram. Mahram itu apa? Orang yang tidak boleh dinikahi. Itu mahram. Maka bagi perempuan, kalau dia bepergian jauh, maka disertai dengan mahram. Ya, dan kita izin kepada kedua orang tua kita. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seseorang ketika dia akan bepergian jauh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa untuk menunaikan salat 2 rakaat. Ya, jadi sebelum bepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan salat 2 rakaat. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita yang sedang safar dan juga keluarga kita yang ikut safar. Ya, subhanallah. Jadi SOP-nya orang beriman itu luar biasa. Mau safar tuh nggak rempong cuman menyiapkan apa yang mau dibawa, tapi juga menyiapkan hati. Ya, menyiapkan hati dengan meminta kepada Allah petunjuk dengan salat 2 rakaat, itulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi bapak-bapak ketika dia safar, ya, maka dan meninggalkan keluarganya di rumah, hendaklah dia menunjuk satu orang untuk bertanggung jawab. Ya, misalnya nih, kalau Mbak Dini suaminya pergi umrah misalnya, Mbak Dini ditinggal di rumah, ya, misalnya beserta keluarganya, ya, misalnya, kemudian suaminya menunjuk seseorang untuk menggantikan bertanggung jawab selama suami Mbak Dini safar. Kalau ada apa-apa, tolong diurusin. Ya, tolong diurusin. Ini dititipkan ke orang yang terdekat atau orang yang dipercaya. Dan ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentukan seorang pengganti yang dapat dipercaya untuk mengurusi keluarga ketika kita meninggalkan keluarga kita. Ya, ini untuk bapak-bapak. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pergi safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kalau safar itu dianjurkan kalau bisa hari Kamis, ya. Selain hari Kamis boleh. Kalau madhab Imam Asy-Syafi'i, beliau memakruhkan orang safar di hari Jumat, terutama sebelum Jumatan. Sebelum Jumatan itu tidak safar. Kenapa? Karena nanti nabrak Jumat, ya. Jadi kalau bisa hari Kamis, safar hari Kamis. Karena ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa hari Kamis, boleh nggak hari selain Kamis? Boleh. Yang dimakruhkan adalah hari Jumat sebelum Jumatan. Ini yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang bepergian perjalanan jauh, maka dimakruhkan untuk bepergian sendirian. Hendaklah dia mengambil kawan
untuk menemani selama perjalanan safar. Apalagi perjalanan safarnya dilakukan di malam hari. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fil wahidah, ma a'lam ma sara raqibun bilailin wahdah." Kalau seandainya manusia tahu apa yang terjadi dengan orang yang sendirian, ya, maka dia tidak akan bepergian sendirian di malam hari. Teman-teman, kalau orang bepergian sendirian di malam hari, misalnya perjalanan ada sesuatu, misalnya ada bannya bocor, misal lagi sendiri mengendarai mobil, atau dia lewat hutan belantara tiba-tiba ada begal, ya, ada begal, ada rampok. Kalau nggak ada kawannya, dia meminta tolong ke siapa? Kalau tiba-tiba bannya bocor misalnya, atau kehabisan bensin misalnya, kalau nggak ada kawannya akan minta tolong ke siapa? Maka disunahkan, dianjurkan ketika akan bepergian, terutama di malam hari, tidak sendirian. Atau misalnya sedang bepergian perjalanan, kemudian dia singgah di suatu tempat, tiba-tiba disengat kalajengking misalnya. Dan ketika sendirian dia minta tolong ke siapa? Kalau ada kawannya, minimal kawannya itu akan menolong dia ketika dia tersengat kalajengking. Maka disunahkan ketika sedang safar, terutama untuk bapak-bapak, di malam hari jangan sendirian. Ya, jangan sendirian. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sedang safar, kita akan mengetahui mana teman kita yang sesungguhnya. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita di dalam perjalanan untuk senantiasa berakhlak yang mulia, untuk senantiasa baik kepada sesama, karena kita akan tahu siapa yang sebenarnya menjadi kawan kita, siapa yang sebenarnya bukan kawan kita. Itu akan kita ketahui dalam perjalanan. Contoh misalnya, ada kawan dia bawa makanan, misalnya sama-sama sedang bepergian. Orang yang baik pasti dia akan berbagi, ya kan? Akan berbagi dengan kawannya. Sebaliknya, orang yang dia belum baik, maka dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi pikirkan baik-baik teman-teman, kalau mau bepergian, kira-kira bekal yang dibawa itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga ada sesuatu yang kita bagikan kalau memang perjalanannya berbarengan dengan keluarga orang lain. Kan kadang ada kan bepergian itu kita dengan keluarga kita, kemudian kawan kita dengan keluarganya, kita bareng-bareng konvoy, 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil. Maka yang kita pikirkan, bekal yang kita bawa itu bukan hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi juga kita pikirkan untuk keluarga orang lain, kita berbagi. Ya, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menganjurkan ketika nanti singgah di suatu tempat, kata Rasulullah SAW, kalau bisa keluarkan bekal masing-masing dari setiap keluarga, dari setiap orang yang berjalan jauh itu, kemudian dibuka bareng, dimakan bareng. Ini sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sampai sedetail itu Rasulullah SAW menjelaskan. Kemudian ketika perjalanan, dalam perjalanan safar, kita dilarang untuk membawa hewan yang namanya anjing. Ya, ini ada larangan dari Rasulullah SAW. Kata beliau, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jarsun wala jarasun. Jadi kalau ada orang dia safar, dia bawa anjing dan bawa lonceng, ya, maka perjalanannya tidak akan ditemani oleh malaikat. Ya, perjalanannya dia tidak akan ditemani oleh malaikat. Padahal kita tahu yang namanya perjalanan, kita ingin agar Allah menjaga kita. Allah menjaga kita dengan mendatangkan bala tentaranya, di antaranya adalah malaikat. Nah, malaikat tidak mau dekat dengan orang yang sedang dalam perjalanan kalau orang yang sedang dalam perjalanan yang membawa anjing dan lonceng. Ya, maka hati-hati nih, ketika dalam perjalanan jangan sampai ada bawa lonceng dan bawa anjing. Taib.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada kita semuanya, kalau kita menemui tanjakan, ya, sedang perjalanan jauh, misalnya ke Gunung Kidul, itu kan ada tanjakan tuh. Ya, dari patok itu sudah mulai nanjak. Maka kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir. Kalau jalanannya turun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, bertasbih. Dan ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak, teman-teman. Kalau teman-teman sedang perjalanan, misalnya, kemudian bawa anak-anak, ada perjalanan nanjak, kita bilang ke anak-anak, ayo nak bertakbir. Ada perjalanan turun, kita bilang ke anak-anak, ayo nak bertasbih. Subhanallah, saya kira ya anak-anak itu kalau dalam perjalanan safar, apa yang dikatakan oleh ibunya itu masuk ke dalam hati anak-anak. Maka baik untuk kita ketika safar mengajak anak-anak dan memberikan perhatian mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat memperhatikan bagaimana agamanya anak-anak. Ketika beliau sedang menunggang sebuah peliharaan atau sebuah tunggangan bersama Ibnu Abbas, bersama Abdullah Ibnu Abbas, ya, anak kecil, maka Rasulullah SAW mengajarkan, ya ghulam, wahai anak kecil, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kita sebagai seorang ibu harus punya amunisi. Apa amunisinya? Siap-siap. Kalau sedang perjalanan, apa yang akan saya berikan kepada anak-anak? Ilmu apa yang akan saya berikan? Katakan kepada anak-anak ketika melihat gunung yang megah, gunung yang menjulang tinggi, kita katakan kepada anak-anak, nah, lihat gunung yang tinggi itu yang menciptakan adalah Allah. Nah, lihat kita yang kecil, kalau dibandingkan dengan gunung yang menjulang, artinya kita tidak boleh sombong. Gunung yang menjulang tinggi saja, dia tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikan perjalanan teman-teman dengan keluarga ketika sedang dalam perjalanan safar, itu ada momen-momen yang memang kita itu beri anak-anaknya untuk bukan hanya perjalanan tidak membawa hasil apa-apa, tapi perjalanan yang kita tanamkan keimanan ke dalam diri anak-anak. Itu subhanallah, anak-anak pasti senang, ya, akan sangat senang dan menerima apa yang dikatakan oleh ibunya. Baik, kemudian ketika kita safar, teman-teman, apa amunisi yang harus kita siapkan sebelum safar itu? Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau sebelum safar itu apa sih yang disiapkan? Apa yang disiapkan? Ibu-ibu kalau mau safar apa yang disiapkan? Apa, Bu? Makanan. Ya, selain makanan apa? Mukena, minuman, alat mandi, baju, begitu ya, Bu ya? Sekarang saya beritahu, termasuk diantaranya yang harus disiapkan adalah doa. Catatan-catatan doa itu disiapkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita sedang safar, itu waktunya berdoa, dan doanya orang safar mustajab. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan salasun da'wat, ada 3 buah doa, fayustajab la syakka fihin, Allah pasti akan kabulkan doa ini. Siapa saja yang Allah kabulkan doa? Yang pertama adalah da'watul walid, dakwanya orang tua, doanya orang tua kepada anak-anak, Allah akan kabulkan. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ibu harus siapkan doa ketika kita berjalan, ya. Maka yang ada bukan hanya sibuk pegang HP-nya, lihat Instagram, lihat Facebook, lihat macam-macam, ya, scroll sana, scroll sini. Yang harus kita lakukan adalah diantaranya berdoa.
Berdoanya seperti apa? Doanya disiapkan terlebih dahulu. Jadi besok kalau mau safar, malam hari itu sudah disiapkan. Kalau mau ini sudah ada ya, ini tapi hadiah untuk Mbak Dini. Doa, nah ini nanti dibaca Mbak Din ya, di bawah di tas Mbak Din. Ini 100 doa pilihan dari Al-Quran dan hadis. Jadi sudah ada pilihannya, sudah. Ibu tidak usah takut doanya ini doa yang sahih apa enggak, karena ini sudah ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tinggal kita bawa buku ini misalnya, pengen gampangnya. Kemudian lagi perjalanan doa, Allahumma inni as'alukal mu'afat fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah. Disertai bahasa Arabnya, disertai bahasa Indonesianya. Jadi mohon maaf, ini saya bawa satu dan subhanallah ternyata rizkinya Mbak Din ini nanti dibawa doa ya Mbak Din. Ya wa iyaki. Ibu-ibu yang misalnya anak gadisnya itu belum nikah-nikah, misalnya, ya Allah, kan biasanya jadi ini sendiri ya bagi ibu-ibu tuh kalau anak gadisnya sudah usianya sudah 25 tahun, 26 tahun, belum ada yang lamar juga. Ini banyak kasus Bu, saya bingung ya, banyak kasus di zaman sekarang para akhwat ya bilang ke saya, Ustazah, nitip ada nggak ikhwan yang siap menikah? Ustazah, ada nggak ikhwan yang siap menikah? Rata-rata akhwat yang cari. Maka kalau ibu punya putri belum datang jodohnya, ketika ibu sedang safar doa, ya Allah, berikanlah putriku jodoh yang saleh, segerakan jodohnya, datangkan jodohnya ya Allah. Subhanallah, itu sudah dapat dua ya. Doanya seorang ibu mustajab, doanya sedang safar mustajab. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan didoakan dan doanya mustajab adalah da'watul mazlum. Orang yang terzalimi jangan sampai hanya mengeluh dan mengeluh, tapi dia bersabar dan banyak-banyak berdoa. Dan saya yakin ibu-ibu di sini itu kemarin sempat ada yang cerita didolimi oleh tetangganya, ya kan? Waktu kita belajar tentang adab bertetangga, masih ingat? Ada ibu-ibu yang curhat, tetangganya itu dolim. Apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya bersedih, tapi kita berdoa, ya Allah semoga tetanggaku diberikan hidayah. Ya Allah semoga tetanggaku menjadi orang yang baik. Ya Allah semoga tetanggaku dijadikan oleh Engkau orang-orang yang takut kepada Engkau. Itu kita doa. Kalau ada orang yang didolimi oleh suaminya misalnya, seorang istri didolimi oleh suaminya misalnya, maka saatnya kita berdoa. Karena orang-orang yang zalim, orang-orang yang didolimi, maka dia doanya mustajab. Masya Allah. Hujan ya Mbak? Hujan kah? Gerimis. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk sebuah kota. Nah, ini nih kadang suka lupa ya. Misalnya kita mau ke daerah, mau kemana ya misalnya ya? Mau ke Surabaya misalnya, mau ke Surabaya, kita kan biasanya di setiap kota kan ada ini ya, ada selamat datang gitu ya. Biasanya ada, kalau mau masuk kota itu selamat datang di kota mana misalnya ya. Nah itu kalau kita sudah masuk gerbangnya, sudah memasuki sebuah kota, maka kita baca doa. Ya subhanallah. Doanya apa? Doanya Allahumma Rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa Rabbal ardina sab'i wa ma adlalna wa ma aqlalna wa Rabbas syayatina wa ma adlalna wa Rabbar riyah wa ma dharayna fa inna, ini gampang ya, habis ini gampang. Fa inna as'aluka kita minta kepada Allah khaira hadhil qaryah, kebaikan dari desa yang akan saya kunjungi. Wa khaira ahliha, dan hamba memohon kebaikan dari penghuni-penghuni desa yang akan hamba kunjungi. Wa na'udzubika min syarriha, dan hamba memohon keburukan, sebuah perlindungan dari Engkau dari keburukan orang-orang yang ada di desa tersebut, yang ada di kota tersebut. Wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Lihat teman-teman, subhanallah, kalau kita baca doa ini
di sebuah kota, di situ ada orang-orang buruk yang akan mencelakakan kita, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di sebuah kota, di situ ada kebaikan yang Allah telah turunkan, maka kita akan dapatkan kebaikan dari kota tersebut dan orang-orang yang ada di kota tersebut. Saya mau tanya, teman-teman pernah nggak perjalanan jauh, tiba-tiba teman-teman bisa ambil pelajaran dari penduduk setempat? Kira-kira pernah nggak seperti itu? Dari kebaikan yang dilakukan oleh penduduk setempat, kita dapat mengambil pelajarannya. Pernah? Pernah. Kita menginginkan hal tersebut. Jangan sampai ketika kita berkunjung ke sebuah kota yang ada keburukan dari kota tersebut atau dari penduduknya kita bawa. Ya. Maka doa memasuki kota juga harus kita baca. Karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang ada di kota tersebut, yang ada di kampung itu, dan kita memohon kebaikan yang ada di kampung tersebut dan juga kepada orang-orang yang ada di kampung. Baik. Kemudian di antara adab safar ya disunahkan ketika berada di atas kendaraan. Baik itu mobil, baik itu kereta, baik itu pesawat. Maka Rasulullah SAW ketika beliau mau salat sunnah, salat di atas kendaraan, boleh. Bagaimana dengan kiblatnya? Kiblatnya mengikuti kendaraannya. Kalau ibu-ibu sedang naik pesawat, mau salat sunnah misalnya, maka ibu-ibu bisa salat sesuai dengan arah pesawat berjalan. Jangan sampai kita bilang ke Pak Pilot, mana kiblatnya, tolong arahkan saya ke arah kiblat pesawatnya, saya mau sholat. Nanti kacau balau. Jadi kita ikut arah pesawat, kita ikut arah kereta api misalnya, kita ikut arah mobil ya. Karena Allah Maha tahu kemana kita sholat sunnah ya di atas kendaraan, dan kalau memungkinkan bisa sholat wajib untuk turun, sholat wajib ketika tidak dalam kendaraan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka boleh yang namanya sholat wajib di atas kendaraan. Contoh misalnya, ibu-ibu pergi umrah dari Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Jeddah ataupun Madinah, itu kurang lebih menghabiskan waktu kurang lebih 9 jam. Maka berarti ada sholat wajib yang kita lakukan di atas pesawat ya. Kita sholat di atas pesawat. Karena kalau tidak sholat di atas pesawat, maka kita turun sudah keluar waktunya. Ya, sudah keluar waktu sholat. Dan orang yang safar juga boleh dia sholatnya di qashar. Ya, sholatnya di apa, Bu? Di qashar. Qashar itu berapa? Dari sholat yang 4, qashar itu setengah. Sholat yang 4 jadi 2. Tapi tidak ada yang namanya qashar dalam sholat maghrib dan sholat subuh. Diingat-ingat, sholat subuh di qashar masa jadi 1. Sholat maghrib kalau di qashar masa jadi 1,5 ya. Jadi sholat qashar itu untuk sholat-sholat yang 4 rakaat. Sholat asar, sholat duhur, dan sholat isya. Itu di qashar jadi 2 rakaat. Dan kita ketika diberikan keringanan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil keringanan. Allah senang. Jangan sampai ada dalam pikiran kita, kayaknya kalau sholatnya qashar dalam perjalanan kurang afdal. Kayaknya harusnya 4. Itu bisikan syaitan. Jangan ikuti, karena Allah yang memerintahkan untuk kita mengambil rukhsah, mengambil keringanan, dan ambil keringanan itu Allah akan senang. Jadi ibu-ibu kalau sedang perjalanan ada diskon sholatnya, ada rukhsah, ada keringanan. Sholat duhur jadi 2 rakaat, sholat asar jadi 2 rakaat, sholat isya jadi berapa rakaat? Jadi 2. Sholat maghrib tetap 3, sholat subuh tetap 2. Baik. Kemudian di antara adab safar, teman-teman, Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu hendaklah mengambil sebab yang bisa menjadikan dia untuk bangun sholat subuh. Kan yang namanya safar itu apalagi misalnya sampai tempat tujuan itu malam dini hari misalnya. Maka malamnya tidurnya biasanya kemalaman. Nah, disunahkan oleh Rasulullah SAW kita mengambil sebab sesuatu yang bisa membangunkan kita sholat subuh. Jangan sampai subuhnya ketinggalan. Bisa dengan alarm misalnya zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan mungkin dengan jam walker itu loh.
yang tring bunyinya. Atau kita minta kepada penghuni rumah, misalnya kita mau berkunjung ke saudara atau silaturahim ke keluarga, tolong bangunkan saya nanti sholat subuh misal, atau sebelum subuh sudah dibangunkan. Dan ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada tuh yang namanya perjalanan di diskon, tidak sholat, tidak ada. Sholat itu dalam keadaan apapun Allah mewajibkan kepada laki-laki, tidak ada diskon, dan kepada perempuan selain dia mendapatkan haid dan nifas, maka sholatnya harus tetap dilaksanakan. Ya, baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara adab safar yang harus kita perhatikan, banyak ini adab safar ya, yang harus kita lakukan, catat, amalkan. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan? Yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita sudah dalam perjalanan jauh, maka ketika kita kembali hendaklah kita kalau mampu bawa oleh-oleh untuk orang yang kita tinggalkan. Membawa hadiah atau biasa kita sebut oleh-oleh untuk keluarga yang kita tinggalkan, tujuannya adalah untuk menggembirakan. Dan kita ya ibu-ibu ya, ini mungkin harus jadi perhatian. Jangan sampai kita orang yang ditinggalkan oleh orang yang safar, atau kita tahu teman kita sedang dalam perjalanan, atau kita tahu teman kita akan melakukan sebuah perjalanan, kemudian kita bilang begini, jangan lupa ya oleh-olehnya. Kira-kira terjadi nggak di kita begitu? Iya. Jadi orang yang mau safar belum sampai tempat tujuan tuh udah mikir apa bu? Mikir oleh-oleh. Karena banyak sekali pesanan. Si A temannya bilang, jangan lupa ya oleh-olehnya. Si B jangan lupa ya oleh-olehnya. Si C juga begitu. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu ketika kami umrah bareng ya. Ibu itu kerjaannya tiap hari di hotel bawa sesuatu yang dibeli dari luar. Saya tanya waktu itu ibu itu, untuk apa bu? Gitu ya. Kok belanja terus kerjaannya? Loh ustazah, orang banyak pesanan, minta dibawain ini dari Makkah, minta dibawain ini. Sampai ibu-ibu tahu ketel enggak? Ketel yang warna kuning itu, ya, itu dibeli oleh ibu itu. Saya tanya kenapa bu bawa ketel dibeli, padahal di Indonesia banyak. Katanya ada temen yang pesan ketel harus didatangkan dari Makkah. Padahal kalau ibu tahu sebagian barang-barang yang ada di sana itu made in-nya kalau nggak Cina, Indonesia. Jadi oleh-oleh mumet ya. Ya, saya pernah menemui baju anak-anak itu di dalamnya made in-nya Indonesia. Dibawa ke Mekah, dibeli oleh orang Indonesia, dibawa pulang kembali ke Indonesia. Ya, hati-hati ya ibu-ibu. Yuk kita pantaskan untuk kita mulia di hadapan Allah dengan cara tidak meminta-minta kepada orang yang akan bepergian jauh. Biarkan orang yang sedang dalam keadaan safar itu tenang. Kalaupun mau membelikan oleh-oleh, kalaupun mau membelikan hadiah, itu tulus dari orang yang sedang safar, bukan karena kita minta-minta. Dan ini bukan sebuah kewajiban. Kalau memang orang yang sedang safar itu tidak ada yang dibawa pulang dari hadiah atau oleh-oleh, maka tidak mengapa. Tapi kalau mampu beli oleh-oleh, beli hadiah untuk orang yang ditinggalkan, tujuannya adalah untuk menggembirakan. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nanti kebiasaan kita minta oleh-oleh kepada orang yang akan bepergian itu sudah tidak ada ya ibu-ibu ya. Karena kalau kita minta-minta padahal kita mampu untuk membelinya, yang ditakutkan kita bangun dari kubur muka kita rata. Ya, tidak ada hidung, tidak ada mulut, rata. Kenapa? Karena orang-orang yang mukanya rata dibangunkan dari kubur, di antara sebabnya dia suka minta-minta. Padahal dia mampu untuk membelinya. Baik, kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW beliau mengatakan ketika safar maka pakailah 2 waktu.
Kalau bisa gunakan waktu malam. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, malam hari itu bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti apa kok bumi dilipat? Apakah buminya itu digulung-gulung oleh Allah? Maksudnya adalah waktunya itu dipercepat oleh Allah. Lihat kalau teman-teman mengadakan safar malam hari itu kan, yang biasanya mungkin Jogja Cirebon misalnya biasanya ditempuh kalau dengan tol sekitar 5 jam, kalau perjalanan malam bisa 3 jam. Ya, ngirit, hemat waktu 2 jaman. Kalaupun tidak bisa melakukan perjalanan di malam hari karena mungkin tidak biasa suami kita nyetir di malam hari, maka bisa menggunakan waktu yang terbaik, yaitu pagi hari. Jadi bukan tanggung ya, jam 10 baru keluar dari rumah, jam 9 baru keluar. Kalau nggak pagi banget, malam. Ya. Kenapa? Kalau pagi kita mengharapkan doa dari Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Jadi kalau kita safar perjalanan jauh, maka percepat waktunya, pagi hari sudah kita on time untuk perjalanan. Ya, ibu-ibu yang mau safar dengan keluarga masing-masing, pastikan perjalanannya jangan tanggung-tanggung. Perjalanan jam 11 baru berjalan, itu nanti sampainya kapan? Ya kan? Kalau bisa pagi hari, maka pagi hari jauh lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada yang benar pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.